Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar proposal saya, Eli Susanti, NPM 1813051004. Yang terhormat Bapak Dr. Fransiskus Nurseto, SMPSI, selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi, MPD, selaku pembimbing kedua saya. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR, selaku pembahas saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan Antropometri dan Kondisi Fisik terhadap hasil tendangan sabit atlet pencaksilat PSHT Pesisir Barat. Pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Identifikasi masalah. Ketiga, batasan masalah. Keempat, rumusan masalah. Kelima, tujuan penelitian. Keenam, manfaat penelitian. Ketujuh, ruang lingkup penelitian. Latar belakang. Pencaksilat merupakan metode bela diri yang diciptakan untuk mempertahankan diri dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup. Setiap atlet perlu memilih komponen-komponen kondisi fisik yang prima agar mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi. Hal tersebut ditunjang dari tinggi badan, berat badan, panjang lengan, dan panjang tungkai yang baik. Antropometri atlet dianggap menjadi faktor penting keberhasilan dalam olahraga. Dalam pencaksilat seperti bela diri lainnya, berat badan merupakan suatu penentu kelas atau penentu lawan yang akan dipertemukan dalam satu pertandingan atau di gelanggang. Di dalam pencaksilat, mengembangkan kecepatan, kelincahan, kelentukan, daya tahan, keseimbangan, dan power harus serius dan tekun untuk dilatih. Teknik tendangan ada 3 macam: tendangan sabit, tendangan lurus, tendangan T. Berdasarkan berbagai analisis dan kajian pustaka, dari ketiga teknik tendangan pada teknik dasar pencaksilat, tendangan sabit paling dominan dilakukan di dalam pertandingan oleh pencaksilat dalam bertarung, khususnya pada kategori tanding, karena tendangan ini sangat praktis dan efisien digunakan dalam menyerang maupun belaan. Menurut Sucipto, tahun 2008, halaman 18, tendangan sabit adalah tendangan yang berkenaan menggunakan pangkal jari atau punggung kaki. Sedangkan menurut Lubis 2014, halaman 24, menyatakan tendangan busur adalah tendangan yang lintasannya setengah lingkaran ke dalam sasaran seluruh bagian tubuh dengan punggung telapak kaki atau jari telapak kaki. Tendangan sabit memiliki kelebihan, yaitu arah lintasannya terjadi dari satu arah samping luar menuju arah atas dalam, sehingga memiliki kecepatan maksimal dan memiliki tingkat keseimbangan yang tinggi. Berdasarkan pengamatan dan observasi pada atlet PSHT Pesisir Barat, selama pertandingan ada banyak pesilat yang menggunakan teknik tendangan sabit, dan ada beberapa pesilat serta pelatih yang tidak memperhatikan berat badan dan tinggi badan seorang atlet untuk menentukan kelas pertandingan yang akan diikuti. Dengan demikian, dasar permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang hubungan antropometri dan kondisi fisik terhadap hasil tendangan sabit atlet pencaksilat PSHT Pesisir Barat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, masalah masih kurangnya kemampuan atlet dalam melakukan teknik tendangan sabit yang benar. Kedua, pelatih dan atlet kurang memperhatikan tentang pentingnya antropometri atlet berat badan dan tinggi badan dalam memilih kelas. Ketiga, pelatih meningkatkan latihan fisik atlet untuk melatih tendangan sabit dalam olahraga pencaksilat seperti latihan kecepatan, power, dan keseimbangan. Keempat, belum adanya pemahaman atlet pencaksilat tentang kondisi fisik dan manfaat latihan kondisi fisik. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah peneliti hanya membatasi hubungan antara antropometri, yaitu berat badan dan tinggi badan, dan kondisi fisik terhadap hasil tendangan sabit bagi atlet kategori tanding putra-putri PSHT Pesisir Barat. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, adakah hubungan antara antropometri, tinggi badan, dan berat badan dalam melakukan tendangan sabit atlet pencaksilat kategori tanding PSHT Pesisir Barat? Kedua, adakah hubungan antara kondisi fisik
dari keseimbangan, terus kekuatan, kecepatan untuk melakukan tendangan sabit atlet pencaksilat kategori tanding PSAT pesisir barat. Ketiga, adakah hubungan antara antropometri dan kondisi fisik dalam melakukan tendangan sabit atlet pencaksilat kategori tanding PSAT pesisir barat? Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara antropometri terhadap hasil tendangan sabit kategori tanding atlet pencaksilat PSAT pesisir barat. Kemudian untuk mengetahui adakah hubungan antara kondisi fisik terhadap hasil tendangan sabit kategori tanding atlet pencaksilat. Ketiga, untuk mengetahui adakah hubungan antropometri dan kondisi fisik terhadap hasil tendangan sabit kategori tanding atlet pencaksilat PSAT pesisir barat. Subjek penelitian ini ada atlet putra-putri kategori tanding PSAT pesisir barat. Objek yang diteliti adalah hubungan antara antropometri dan kondisi fisik. Tempat lokasi penelitian adalah Lapangan Merdeka, Labuhan Jukung, Krui, pesisir barat. Variabel penelitian ini adalah variabel bebas. Variabel terikat yaitu hasil tendangan sabit. Manfaat penelitian. Bagi program studi pendidikan jasmani, hasil penelitian diharapkan akan menjadi acuan dan referensi pengembangan penelitian selanjutnya. Bagi pelatih, secara teori, bahan evaluasi dan menambahkan ilmu pengetahuan dalam memberikan pembelajaran teknik tendangan sabit. Bagi atlet, menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk atlet pada saat melakukan teknik tendangan sabit. Dan bagi peneliti, secara praktis, hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai acuan dan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama, olahraga pencaksilat, hakikat pencaksilat, aspek dalam pencaksilat. Kedua, teknik dasar pencaksilat. Dari definisi teknik tendangan sabit, gerakan teknik tendangan sabit. Pengertian atlet, definisi atlet dan antropometri. Kondisi fisik, hakikat kondisi fisik, kecepatan dalam pencaksilat, daya tahan atau otot tungkai atau power, kemudian kerangka berpikir dan hipotesis. Hakikat pencaksilat menurut M. Atok Iskandar Sumarjono, hakikat pencaksilat adalah hasil kerida budi leluhur yang bangsa Indonesia telah dikembangkan secara turun-temurun hingga mencapai bentuk seperti yang terlihat sekarang. Pada dasarnya merupakan perpaduan kerohanian, akal, kehendak, kesadaran pada kodrat sebagai makhluk pribadi dan sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terbentuknya Ikatan Pencaksilat di Indonesia dipelopori oleh 10 perguruan pencaksilat besar, yaitu pertama Perisai Putih, kedua Tapak Suci, ketiga Persaudaraan Setia Hati, keempat Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PSHT, kelima Perisai Sari Murti, keenam Pasarda Mataram, ketujuh Persatuan Pencaksilat Indonesia, kedelapan Perisai Diri, kesembilan Keluarga Pencaksilat Nusantara, dan kesepuluh Putra Betawi. Aspek dalam pencaksilat, aspek mental. Pertama aspek mental spiritual, kedua aspek seni budaya, ketiga aspek bela diri, dan keempat aspek olahraga. Definisi teknik. Menurut Irianto, teknik adalah satu proses gerakan pembuktian dalam praktik dengan sebagai mungkin untuk menyelesaikan tugas pasti dalam cabang olahraga. Selanjutnya tendangan. Tendangan merupakan pola gerak yang memiliki karakteristik tertentu yang melibatkan anggota tubuh yaitu tungkai untuk dijadikan sebagai senjata dalam melancarkan serangan ke sasaran tubuh lawan. Kemampuan jangkau tendangan pada sasaran tubuh lawan sangat menentukan tercapainya tujuan tendangan yang dilakukan. Kemudian tendangan sabit. Menurut Sunarsio dan kawan-kawan tahun 2010 bahwa tendangan sabit adalah tendangan sangat yang dilakukan dengan lintasan dari samping melengkung seperti sabit atau arit. Tendangan sabit memiliki kelebihan, diantaranya memiliki kecepatan yang maksimal, mudah dilakukan baik saat bertahan maupun menyerang. Akan tetapi, teknik tendangan sabit juga mudah ditangkap dan dijatuhkan karena lintasannya yang dari samping. Kecepatan tendangan sabit diharapkan dapat meminimalisir terjadi tangkapan maupun bantingan pada saat bertanding. Kemudian gerak teknik tendangan sabit terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan pelaksanaan, terus
serangan, dan infek. Untuk kelas pertandingan, kelas dewasa, untuk kelas A, berat badan 45-50 kg, untuk kelas B 50-55 kg, kelas C 55-60 kg, kelas D 60-65 kg, kelas E 65-70 kg, kelas F 70-75 kg, kelas G 75-80 kg, dan seterusnya. Merupakan kelas bebas untuk putra dan berat badan 90 ke atas, dan untuk putri dari 65 ke atas. Definisi atlet. Menurut Rusdian Saputro tahun 2014, atlet adalah individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri, lalu memiliki pola pikir dan tujuan kepribadian tersendiri, serta memiliki latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik dan dirinya. Dan antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Di dalam antropometri, yaitu pertama berat badan, merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan. Yang kedua, tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan gizi yang telah lalu dan keadaan sekarang jika umur tidak diketahui dengan tepat. Seterusnya, menggunakan rumus indeks massa tubuh, yaitu berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya, kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan salah satu fakta penentu keberhasilan atlet dalam cabang olahraga tertentu. Penampilan seorang atlet didominasi 3 komponen utama, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan. Ketiga faktor dikenal dengan biomotor ability. Kedua, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerak-gerak yang sejenis secara berturut-turut, waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dengan waktu yang cepat. Untuk mengukur kecepatan, seorang bisa digunakan tes lari sprint 30 meter. Kemudian daya tahan atau daya ledak merupakan salah satu dari komponen biomotorik olahraga, karena daya ledak menentukan seberapa keras dapat orang memukul, seberapa jauh melempar, dan seberapa tinggi melompat, serta seberapa cepat berlari, dan sebagainya. Kemudian keseimbangan. Tubuh memiliki osilifan adalah keterampilan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu, terutama ketika saat posisi tegak. Keseimbangan tubuh merupakan interaksi yang kompleks dari interaksi atau interaksi sistem sensorik. Kemudian kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, pencaksilat merupakan gerak yang kompleks, kelincahan, kelenturan, daya tahan, keseimbangan, power, kekuatan, dan kecepatan gerak yang baik. Dalam belajar teknik tendangan tersebut, tiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Di dalam pencaksilat antropometri, atlet juga dianggap menjadi faktor penting keberhasilan dalam olahraga, dikarenakan menggunakan berat badan untuk pembagian kelas dalam pertandingan. Dengan memperhatikan antropometri atlet dan kondisi fisik atlet melalui berbagai komponen latihan fisik, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan tendangan dengan sempurna. Hasil tersebut dapat pula diperoleh bila seorang pelatih bisa menerapkan strategi latihan tepat dan menguasai ilmu kepelatihan, dan memberikan program-program latihan, metode-metode baru agar atlet tidak merasa jenuh. Jadi dalam olahraga, pencaksilat dengan memiliki hasil tendangan yang baik akan berpengaruh terhadap prestasi pesilat, dan salah satunya teknik tendangan yang dapat menghasilkan kemenangan, yaitu teknik tendangan sabit. Menurut Suharni, hipotesis adalah satu jawaban yang bersifat sementara terhadap penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis diajukan dalam penelitian ini adalah H1. Adakah hubungan antropometri, tinggi badan, dan berat badan dalam melakukan tendangan sabit atlet pencaksilat kategori tanding pesta pesisir barat?
H2, adakah hubungan antar kondisi fisik terhadap hasil tendangan sabit atlet pencaksilat kategori tanding P1 pesisir barat? H3, adakah hubungan antropometri dan kondisi fisik dalam melakukan tendangan sabit atlet pencaksilat kategori tanding P1 pesisir barat? Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian populasi dan sampel. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. D. Desain penelitian. E. Instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji prasyarat dan uji normalitas, serta uji linearitas, uji homogenitas. Kemudian korelasi produk momen dari ujian hipotesis 1, uji hipotesis 2, dan uji hipotesis 3. Pertama, metode penelitian. Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis, dan ideologis. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional serta desain non-eksperimen menggunakan purpose sampling, sehingga sampel diambil dari seluruh atlet pencaksilat Persaudaraan Setiahati Trate P1 pesisir barat sejumlah 30 orang. Kolerasi merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui adakah tidak hubungan antara dua atau beberapa variabel menurut Suharismi Arikonto. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu lingkup dalam waktu yang ditentukan. Menurut Marjono, populasi dalam penelitian ini adalah atlet P1 pesisir barat, Kabupaten Pesisir Barat, jumlahnya 30 orang yang aktif dalam latihan. Sehingga penelitian ini mengambil seluruh populasi dijadikan sampel penelitian, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Definisi operasional variabel penelitian. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian menurut Suharsimi. Yang pertama, variabel bebas, yaitu antropometri, indeks massa tubuh, dan penggunaan lemak tubuh, berat badan, tinggi badan atlet P1 pesisir barat untuk X1. X2, variabel bebas, yaitu kekuatan otot tungkai. Ketiga, X3, variabel bebas, yaitu kecepatan atlet. X4, variabel bebas, keseimbangan. Dan Y, variabel bebas, ya variabel terikat, yaitu tendangan sabit. Desain penelitian menggunakan desain penelitian dari Sugianto. X1, X2, dan X3, dan Y. Sedangkan langkah-langkah pengumpulan data, yaitu pertama dari populasi, kemudian uji antropometri dari umur, berat badan, tinggi badan, dan IMT, kemudian uji kondisi fisik dari sprint 30 meter, terus kedua modifikasi bus balance test, dan ketiga standing long jump test. Kemudian analisis dan pengumpulan data serta kesimpulan. Instrumen penelitian, alat yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data menurut Suharsimi. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan tes dan pengukuran. Alat ukur pertama antropometri, pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kedua, daya ledak tungkai, satuannya cm dengan menggunakan tes standing bore jam. Ketiga, kecepatan tendangan dengan satuan detik menggunakan tes lari sprint 30 meter. Dan keempat, keseimbangan dengan satuan jumlah menggunakan modifikasi bus balance test. Pertama, teknik pengumpulan data. 1. Pelaksanaan tes pengukuran berat badan satuan kilogram. Kedua, pelaksanaan tes pengukuran tinggi badan satuan cm. 3. Pelaksanaan tes pengukuran tinggi badan menggunakan cm. 4. Pelaksanaan tes pengukuran kecepatan menggunakan satuan detik, alat ukur stopwatch. Kelima, pelaksanaan tes pengukur keseimbangan menggunakan satuan jumlah banyaknya dengan alat ukur modifikasi bus balance test. Kemudian uji normalitas, yaitu melakukan pengujian hipotesis lebih dahulu, dilakukan uji prasyarat, analisis, dan
dengan ujian normalitas, yaitu menggunakan uji Liverforce. Kemudian ujian linier merupakan satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel dan variabel terikat bersifat linier atau tidak. Pengujian ini dapat digunakan syarat dalam analisis kolerasi dan regresi linier. Kemudian uji homogenitas menggunakan kolerasi product moment. Yang pertama, uji hipotesis menurut Arkuto 2010 menyatakan untuk mencari hubungan dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam untuk menguji hipotesis antara X1 dan Y digunakan statistik melalui kolerasi product moment. Kedua, uji hipotesis 2 Arikuronto 2010 halaman 175, yaitu mencari hubungan dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas dalam untuk menguji hipotesis antara X2 dan Y digunakan statis melalui kolerasi product moment. Kemudian uji hipotesis 3 dari Arikunto tahun 2010 halaman 175 menyatakan untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel tidak bebas, yaitu menguji hipotesis antara X1 dan Y yang digunakan statistik melalui kolerasi product moment. Baiklah, itulah hasil proposal saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.